Orangnya zuhud luar biasa. Zuhud luar biasa. Abaah yang dia pakai, gamis yang dia pakai itu usianya sudah di atas 30 tahun. Usia 30 tahun teman-teman. Jadi baju yang dipakai oleh bapak tua Bangka ini, si setan Khomeini ini, yang sudah membunuh jutaan umat muslim Sunni di Suriah, membunuh ratusan ribu umat muslim Sunni di Yaman, di Irak, di Lebanon. Orang yang digadang-gadang sekarang berada di surga paling tinggi ini karena telah membunuh banyak orang. Bahkan rakyatnya sendiri dia bantai selama sehari semalam, 24 jam, kurang lebih 40.000 jiwa dia minum darahnya. Dan sekarang di Indonesia dia dipuja-puji sebagaimana di video ini. Katanya ini orang paling zuhud. Tidak diganti. Dia bilang masih bisa dipakai. Betul-betul orang yang mengikuti jejak langkah datuknya Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Kezuhudan yang luar biasa. Orang seperti inilah yang ketika memimpin, seluruh hati kemudian cinta kepadanya. Tidak mau mengeluarkan hartanya untuk apa? Untuk hanya sekedar gamis. Tapi kalau kita menelisik teman-teman, harta kekayaan dia tercatat dan ada beritanya di CNBC Indonesia bahwa harta kekayaan dari Ali Khomeini ini sekitar kurang lebih 1.500 triliun. 1.500 triliun. Bahkan ini angka terendahnya teman-teman. Angka tertingginya berapa? Sekitar 3.000 triliunan. Hebat. Hebat teman-teman. Tamak mengumpulkan harta tapi memeras rakyatnya. Ketika kekayaan Ali Khomeini, si tua Bangka ayat setan ini, sudah ribuan triliun kekayaannya, kita belum bicara anaknya, si Mujtaba itu yang sekarang sudah ngilang seperti asap ini. Nanti kita bicarakan juga dia. Sekarang kita bicarakan dulu orang yang sudah mendekam di neraka ini. Satu, kekayaannya sudah 3.000 triliun dan warganya kenapa? Dan warganya bagaimana? Dan warganya seperti apa sekarang? Menderita. Ketika krisis air kemarin, krisis air bersih di Iran ini, krisis air bersih teman-teman, bertahun-tahun krisis air bersih, sampai-sampai air bersih, air minum itu lebih mahal daripada bensin di sana. Tapi apa? Kekayaan si Ali Khomeini semakin meningkat. Bukan cuma semakin meningkat, ditumpuk-tumpuk hartanya. Rakyatnya susah minum air bersih. Bahkan di akhir tahun 2025 sempat terjadi kolaps. Bank-bank yang ada di sana, ya, bank nasional, bank swasta, semuanya pada tutup. Kenapa? Negaranya krisis. Tapi kekayaan si Ali Khomeini semakin meningkat. Keren. Zuhud. Rakyatnya kelaparan, dia hidup mewah. Kerja apa si Ali Khomeini? Gak kerja apa-apa teman-teman. Cukup jadi supreme leader, kaya raya dia. Rakyatnya menderita. Akhirnya didemo. Ketika didemo, dibantai yang mendemo. Surga untuknya. Sekarang kita jabarkan kepada aset kepemilikan dari Ali Khomeini ini. Yang pertama, kita berbicara masalah struktur teman-teman. Struktur kepemilikan dari aset si Ali Khomeini, yaitu yang disebut dengan Setat. Nah, Setat ini teman-teman adalah organisasi bisnis raksasa yang berada langsung di bawah kendali Khomeini dan tidak diawasi oleh parlemen Iran. Ya, asetnya berasal dari penyitaan ribuan properti milik warga Iran yang tinggal di luar negeri, kaum minoritas, dan para penguasa setelah revolusi 1979. Nah, Setat ini adalah barang haram, harta haram yang dimiliki oleh Ali Khomeini yang sampai hari ini ditimbun ribuan triliun. Hebat. Hebat. Ayat Allah. Ini ayatnya Allah ini orang ini. Ridho Allah. Apa lagi? Pokoknya Allah dia orang ini. Ali ini. Terus apakah ini satu-satunya harta kekayaan si Ali Khomeini? Oh tidak. Dia masih memiliki gurita bisnis yang sangat luar biasa besar, yang dimana diantaranya meliputi ya Setat tadi. Setat ini yang dimana memegang saham hampir di seluruh sektor ekonomi Iran, termasuk minyak, keuangan, telekomunikasi, pertanian, hingga produksi pil kontrasepsi. Terus yang kedua, nilai aset yayasan ini diperkirakan mencapai 40% lebih tinggi dari total pendapatan minyak tahunan Iran. Perhatikan teman-teman, pendapatan minyak Iran ini meskipun dinilai harga paling murah di antara penjual minyak di negara sekitarnya, meskipun harta kekayaan Ali Khomeini juga bersumber dari minyak, ternyata bukti lapangan menyebutkan
korupsi besar-besaran terjadi pada bisnis minyak ini. Perhatikan kalau korupsi, uang korupsi itu dibuat untuk membantu rakyat. Pasti rakyat tidak akan demo besar-besaran pada 8 Januari kemarin. Pasti tidak akan tewas tuh 40.000 demonstran itu. Kenapa rakyatnya sejahtera ketika kekurangan air? Khamenei dengan 3.000 triliun harta kekayaannya membantu orang yang kesusahan air. Tapi apa teman-teman? Di demo. Karena apa? Sibuk memperkaya diri sendiri. Meskipun terlihat sebagaimana di video awal tadi, secara kasat mata ya, dilihat memang gaya hidup dari Ali Khamenei terlihat seperti sederhana begitu. Cuman harta kekayaannya dia buat untuk menjalankan gerakan politik untuk memperluas kekuasaannya, menggerakkan Hizbus Syaiton, menggerakkan Houthi, menggerakkan Bashar Assad, menggerakkan Garda Revolusi Iran dan berbagai macam hal lainnya untuk apa? Untuk menguasai dunia. Lalu ketika dia menguasai dunia apa? Dia akan menduduki Mekah Madinah. Ketika menduduki Mekah Madinah apa yang dilakukan? Membangkitkan Nabi, membangkitkan sahabat, membangkitkan Ahlul Bait dengan jurus apa? Dengan jurusnya Orochimaru, Edo Tensei no Jutsu itu. Ini menurut khurafat mereka. Hebat? Hebat. Pusat Islam. Menurut umat Islam di Indonesia ini, kiblatnya sekarang bukan Mekah Madinah, teman-teman. Karena Mekah Madinah itu Wahabi. Sekarang pusat Islam adalah Iran. Pusat Islam Iran sekarang, teman-teman. Wah, apa? Arab Saudi antek Amerika. Yang bukan antek Amerika, Iran. Jadi Islam yang benar tuh Iran. Nah, sekarang kiblatnya orang Islam di Indonesia kebanyakan berubah, teman-teman. Berubah ke Iran. Nanti mereka pergi haji dan umroh ke Iran, ke Karbala, mandi debu. Ayyuhuma afdal? Al-Jannah am Karbala? والله لو خيروني بين كربلاء والجنة لاخترت كربلاء. Jalan ngesot, jalan melata seperti ular nanti mereka di Karbala. لأن كربلاء أفضل من الجنة. هل تعلم أنه جاء في الروايات أن أهل الجنة يعملون مظاهرة عاجدة راجدة وسيظاهرون يريدون أن يخرجوا من الجنة يرجعوا كربلاء. Pukul-pukul kepala pakai pedang. Ya, teriak Ali, Ali, Ali. Begitu nanti jemaah Islam di Indonesia ini umroh dan hajinya ke Karbala nanti. Pukul-pukul kepala. Selain kita membahas harta kekayaan dari Ali Khamenei, kita beranjak kepada harta kekayaan anaknya, yaitu Mujtaba Khamenei, yang dikabarkan punya rumah mewah di London dan beberapa aset yang mewah juga di Dubai, yaitu berupa villa. Nah, sekarang kita hitung sebenarnya apa yang dikerjakan oleh Mujtaba Khamenei ini. Kenapa harta kekayaannya bisa sangat-sangat melimpah? Bahkan digadang-gadang di dalam pemberitaan The Times of India bahwa harta kekayaan dari Mujtaba Khamenei ini bisa mencapai miliaran dolar, teman-teman. Miliaran dolar, digarisbawahi miliaran dolar. Nah, terus kenapa bisa seperti itu kekayaannya? Bisa sebanyak ini kekayaannya? Yang pertama, orang ini memiliki aset global dan beberapa properti besar. Nah, laporan yang menyoroti kepemilikan aset yang signifikan ini termasuk rumah mewah di London dan villa di Dubai tadi, teman-teman. Terus yang kedua, jaringan bisnis. Jaringan bisnis yang dimiliki oleh si Mujtaba ini, dikabarkan orang ini mengendalikan kerajaan aset global, termasuk diantaranya perusahaan fiktif dan jaringan bisnis yang rumit. Terus yang kedua, aset luar negeri. Terdapat banyak laporan, teman-teman, mengenai kekayaan dalam jumlah besar yang disimpan oleh si Mujtaba ini di Bank Swiss. Nah, itu yang ketiga. Terus yang keempat, pengaruh ekonomi. Selain properti, kekayaan Mujtaba juga dikaitkan dengan kontrol atas berbagai sektor ekonomi di Iran. Ya, seperti bapaknya tadi. Bapaknya apa yang dikuasai tadi? Ya, minyak, aset kekayaan dari orang lain di Iran, aset beberapa petinggi sebelum masa revolusi dan lain sebagainya. Jadi itu. Jadi di mana Mujtaba ini sudah kaya, bapaknya kaya, digabungkan, kaya raya berarti. Rakyatnya bagaimana? Menderita, dibantai, dibunuh. Ketika mereka diceritakan, didongengkan di Indonesia seolah-olah sebagai tokoh yang zuhud lah dan lain sebagainya, dan itu memang real, bisa menghipnotis warga Konoha yang FOMO, yang tidak mau belajar, tidak mau meneliti, hanya ikut-ikutan saja. Dan saya sebagai orang yang tahu seperti apa seluk-beluk dari Syiah Rafidhah ini, ya akan terus berbicara sampai kapanpun. Kenapa? Di Indonesia ajaran Syiah sudah mulai dinormalisasi oleh mereka pembela habaib,
oleh mereka sendiri Habibnya, oleh mereka Muqibin Habibnya, bahkan orang-orang yang FOMO ikut-ikutan dan tidak mau belajar tentang sejarah. Dan dengan hal ini mereka juga melancarkan fitnahan kepada Mekah Madinah. Dan di video di berikutnya ada fakta yang sangat unik. Kenapa di negara-negara Teluk semua negara diserang oleh Iran ketika perang, tapi ada satu negara yang tidak diserang? Di video berikutnya kita bahas.